Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik sekalian yang sudah mengerjakan soal tryout-nya tadi, untuk saat ini kakak akan langsung masuk ke dalam pembahasan soal tryout untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Langsung ya, bersama dengan Kak Alif akan kita saksikan dan simak baik-baik pembahasan untuk soal bahasa Inggris. Kita menuju ke nomor yang pertama dalam soal bahasa Inggris, yakni nomor 12 ya. Jadi buat adik-adik sekalian, mungkin kakak memberikan tips dan trik sedikit ini dalam mengerjakan soal bahasa Inggris. Jika mendapati soal yang teksnya cukup panjang, jangan dulu membaca soal baru kemudian membaca teks. Yang sering diajarkan mungkin ya, seperti itu. Baca dulu soal baru baca teks. Kakak mengajarkan atau mengarahkan kalian untuk baca dulu teks. Tapi jangan semua. Lihat dulu kalimat pertama. Apa yang kita lakukan kalau kita melihat kalimat pertama? Kita coba untuk menentukan apa topik dari teksnya. Karena topik ini menjadi hal yang penting, nanti kita bisa pakai topik ini untuk menjawab pertanyaan. Dan kita tahu apa yang dibahas nanti di dalam pertanyaannya atau di dalam teksnya itu sendiri. Cukup menentukan topik dengan menggunakan sistem deduktif. Ya. Jadi menentukan topik dengan menggunakan sistem deduktif. Bagaimana caranya? Dengan kita melihat kalau sistem deduktif itu sendiri ya. Bagaimana sistem deduktif itu bisa bekerja? Sistem deduktif itu dilihat dengan menggunakan yang awal kalimat yang harus kita lihat. Ya. Sistem deduktif dengan cara melihat awal kalimatnya. Nah, sekarang mari kita hapus dulu ini, kemudian kita akan coba untuk lihat bagaimana awal kalimatnya. Awal kalimat dimulai dari kata there have been a number of differences in the way geography is now to be approached in the national curriculum. Oke, sampai di sini. Ini dijadikan patokan untuk mengetahui topiknya nanti. Nah, mari kita menuju ke soal. Soalnya menanyakan what is the topic of the passage? Mungkin yang bingung, Kak, apa itu passage? Passage ini sebenarnya sinonim dengan kata teks ya, wacana atau bahan bacaan. Seperti itu. What is the topic of the passage? Nah, sama ini dengan tadi yang sempat kita cari. Topik dengan melihat kalimat awal. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau untuk mencari topik, gunakanlah sistem yakni sistem deduktif. Ya, yang tadi sudah kakak tulis. Bagaimana itu deduktif? Deduktif itu dia letak ide pokoknya berada pada awal kalimat. Kalau misalnya dia tanya topik dari teksnya, berarti awal teks. Topik dari paragrafnya atau ide pokok dari paragraf, berarti awal dari paragraf itu. Mari kita baca. There have been number of differences in the way geography is now to be approached in the national curriculum. Mungkin kalau pikir, Kak, saya nggak tahu artinya ini gimana? Kalau tidak tahu artinya, lihat dulu kalimatnya. Siapa tahu soalnya tersurat, alias tertulis jawabannya. Jadi tidak perlu diartikan. Mari kita cek. There is a number of differences in the way geography. Tahu geografi kan? Mata pelajaran, ya. Ini. Terus kita cek di sini ada national curriculum. Oke. Kurikulum nasional kita tahu dengan geografi tadi yang sudah kita tahu juga. Sip. Kalau begitu, mari kita cari dalam pilihan. Geografi dengan kurikulum, kalau kita lihat dalam pilihan itu berada dalam pilihan yang terakhir, yakni pilihan E. Terdapat kata geographical dan juga national curriculum. Oke? Sorry, ini kakak harusnya centang yang di bagian bawah ini ya. Jadi geographical dengan topiknya yakni berada di geographical topics in the national curriculum. Sip? Cepat, jawabannya langsung kita dapat. Dilihat dari kalimat pertamanya. Seperti itu ya, kalau mencari jawaban mengenai topik. Di awal kalimat dari teks tersebut. Next, kita akan coba untuk di nomor berikutnya. Nomor berikutnya untuk nomor 13, ini sudah berbeda teksnya. Biasanya bahasa Inggris itu satu teks bisa 2, 3, atau 4 nomor ya. Tapi ini sudah berganti teksnya untuk lebih bervariasi buat kalian. Di nomor 13, berbicara mengenai mediation atau mediasi. Mediasi itu cara di mana kita bisa mempertemukan dua orang yang berselisih dan menyelesaikannya dengan baik tanpa harus melakukannya ke ranah hukum. Seperti itu. Nah, lihat kalimat pertama kembali.
Kalimat pertama di sini mengatakan bahwa mediation has many benefits for disputants and organization. Nah, has many benefits. Yang belum tahu mungkin benefits itu maknanya adalah manfaat, ya. Benefits itu adalah manfaat. Oke. Terus disputant ini adalah orang yang berselisih, ya. Disputant ini adalah orang yang berselisih. Seperti itu. Oke. Disputant ini adalah orang yang saling berselisih, gitu ya. Nah, mediation has many benefit for disputant and organization. Oke, kita sudah ambil apa topiknya. Pertanyaannya, what does the text mainly discuss? Sekarang, mari kita cek sama-sama. What does the text mainly discuss? Ini sama seperti pertanyaan main idea. Nah, buat adik-adik, untuk menjawab soal main idea, itu sama dengan menjawab soal topik yang tadi. Bagaimana caranya menjawab topik dengan main idea? Dengan menggunakan sistem yakni paragraf deduktif. Ide pokoknya terletak di awal dari kalimatnya. Gitu ya. Oh, berarti pas di sini. Mari kita cari. Mediation has many benefits for disputants and organization. Mari cek kalimat mediation. Pilihan A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Hampir semua. Benefit for disputants and organization. Oke, disputant and organization cuma kita dapati dalam pilihan B. Maka B lah jawaban yang tepat. Oke? Sip. Mungkin tadi benefit maknanya apa? Manfaat. Di dalam teks manfaat mengatakan benefits, dalam pilihan advantages. Yang belum tahu advantages ini artinya adalah keuntungan ya, atau untung gitu. Kalau misalnya orang bilang untung berarti manfaat juga, sinonim berarti ya, advantages dengan benefits. Berbeda kata tetapi sama makna. Oke? Itulah sinonim. Sip. Nomor 13 fix, jawabannya B. Menuju ke soal berikutnya, mari. Untuk soal selanjutnya di nomor 14. Masih teks yang sama, mengenai mediation. Sekarang, kita sudah tahu tadi, berbicara masalah mediation ya. Dia punya teks dan benefits-nya alias manfaatnya. Kita dapat dari kalimat pertama tadi. Pertanyaannya langsung. The phrase win-win. Win-win. Win ini mungkin menang ya. Tapi ingat baik-baik ya. Walaupun pertanyaannya mengatakan di sini win-win, oke? Inline 3 has the same meaning. Same meaning berarti makna yang sama. Jangan buru-buru untuk memutuskan kata win-win ini dengan menggunakan arti yang sama. Mungkin kalian berpikir adalah winning, oke? Winning is not the correct answer sebenarnya. Bagaimana caranya? Same meaning ya, atau kita sebutnya sebagai sinonim. Bagaimana cara mencari jawaban kalau mengenai masalah sinonim? Hubungkan dulu makna kata dengan konteks kalimatnya. Ya, hubungkan makna kata dengan konteks kalimat. Atau kita bilangnya context of the sentence. Karena satu kata bisa saja maknanya banyak, tergantung kalimatnya, Dek. Seperti itu. Mari kita lihat. Win-win ada di bagian line yang ketiga, tapi di sini diletakkan di line yang kedua. Oh, yang ini berarti ya. Ini win-win. Oke, sip. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita harus cek baik-baik ini win-win. Maknanya dengan cara melihat satu kalimat. Dari kata it berarti ya. It allows the disputants to maintain control over the resolution and create a win-win solution with which all parties can live. Oke, mari kita coba lihat. Kalau kalian mungkin tahu artinya kalimat ini lebih gampang. It allows ya, hal itu akan memudahkan orang yang berselisih untuk mempertahankan kendali ya, atau mengendalikan resolusi dan bisa menciptakan win-winnya ini. Anggap titik-titik win-win solution. Solusi win-win. Nah, win-win ini kira-kira solusi yang gimana ini ya? With which all parties, yang semua pihak can live, bisa menerimanya. Nah, mari kita cek. Winning. Winning kan menang. Masa solusi menang? Kalau yang tahu maknanya victory apa?
Yang sering main Mobile Legends ini kayaknya tahu ini ya. Victory ini maknanya juga menang. Perhatikan, winning maknanya menang, victory maknanya menang. Maka dengan makna yang sama tidak mungkin jawabannya. Karena jawaban hanya satu, bukan dua. Selanjutnya, acceptable. Acceptable ini dari kata accept. Apa maknanya acceptable? Acceptable ini maknanya adalah dapat diterima. Ya. Maknanya adalah dapat diterima. Gitu. Next lagi, fortune. Fortune ini apa? Yang pernah dengar fortune cookie? Nah, fortune itu sinonimnya lucky. Apa artinya? Beruntung. Ya, maknanya fortune itu adalah beruntung. Sip, kalau begitu. Good for everyone, baik untuk setiap orang. Berarti kalau win-win solution, solusi yang dapat diterima, solusi beruntung atau solusi yang baik untuk setiap orang? Ayo, mana kira-kira yang tepat? Yang paling tepat adalah solusi yang baik bagi setiap orang. Karena kalau disebutkan baik bagi setiap orang, berarti setiap orang itu mendapatkan hal yang menjadi untung atau manfaat buat mereka. Oke? Kalau beruntung di sini, berarti artinya kamu lagi untung nasibmu, seperti itu. Kalau dapat diterima, berarti bisa menerima, tapi belum tentu baik. Oke? Jadi lebih bagus untuk yang good for everyone. Coba kita masukkan. To create and create ya, a win-win solution. Dan menciptakan solusi yang baik bagi setiap orang. Nah, maksudnya dari kedua belah pihak yang berselisih dan kemudian ditemukan dalam sebuah proses mediation. Oke, seperti itu. Oke, mari kita coba untuk ke pertanyaan berikutnya. Soal nomor 15. Oke. Soal nomor 15 masih teks yang sama. Ini bisa kita punya keuntungan karena kita sudah tahu apa pembahasan teks sebelumnya. Di sini mengatakan dengan kata soalnya the word van. Ya, the word van. Van ini maknanya apa? Di line yang ke-8. Closest in meaning. Perhatikan ya. Closest in meaning ini sama seperti pertanyaan untuk menanyakan sinonim. Jadi sinonim itu tidak selamanya dia menanyakan dengan kata ini ya. Tidak selamanya sinonim itu menanyakan dengan kata similar meaning. Atau dia juga menanyakan dengan kata, contohnya dia suka menyebutkan same meaning seperti yang tadi. Tetapi bisa juga dengan menggunakan kata yakni closest in meaning. Karena closest ini sendiri maknanya itu adalah terdekat. Ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat ini, close itu bisa menutup artinya kan? Nah, bisa juga dekat ternyata. Dari mana kita tahu? Pernah disuruh foto close up? Foto close up itu berarti foto dari jarak dekat, bukan foto dari jarak jauh. Yang menampilkan, kalau close up menampilkan setengah badan. Nah, seperti itu. Sekarang, mari kita coba lihat kata-kata van. Van ini ada, kita sudah coba untuk lihat, di mana tadi ini ya, van ya? Di sini ternyata, di bagian paragraf yang kedua, ini van. Sekarang, mari kita coba artikan satu kalimat ini. Ya, dibaca dimulai dari kata beyond. Beyond allowing disputants to opportunity to vent and reconcile. Oke, kita coba artikan dulu. Beyond, ya, selain allowing disputants, ya, memudahkan orang yang berselisih to opportunity to vent, untuk mengambil keuntungan atau bisa untung, to vent and reconcile. Nah, vent ini kira-kira apa? Yang biasanya dialami oleh disputants atau orang berselisih. Kalau dikasih mediasi, mereka bisa vent sama reconcile melalui mediation ya. Reconcile ini maknanya adalah berdamai. Kalau vent ini apa? Berarti kita harus cari makna yang positif. Karena reconcile ini artinya berdamai, perdamaian, positif. Mari kita coba lihat. Sentence di sini artinya adalah kalimat ya. Untuk berikutnya lagi, release itu artinya adalah melepas. Free itu artinya adalah bebas. Litigate ya, itu artinya adalah meja hukum ya, membawanya ke meja hukum. Oke, litigation. Not free itu berarti tidak bebas. Sekarang mari kita coba lihat. To opportunity to vent. Oke.
Kesempatan untuk Venn. Venn di sini apa? Rekonsili berdamai. Venn berarti apa? Orang yang berselisih biasanya apa yang berada pada dirinya? Pasti kalau orang berselisih maunya dia menang, ya. Terdapat beberapa kemarahan dalam dirinya, berarti bagaimana dia bisa melepaskan amarahnya karena bisa ditemukan dalam sebuah proses mediasi. Jawabannya apa melepas? Jawabannya adalah rilis. Seperti itu. Jadi kita ketahui maknanya dimulai dari kalimatnya untuk dibaca baik-baik dan dihubungkan. Bayangkan kata yang ditanya itu kosong atau hilang. Cocokkanlah mana pilihan yang tepat untuk mengisi bagian yang hilang tersebut. Oke? Ya. Selanjutnya, untuk yang berikutnya, kita menuju ke nomor selanjutnya, yakni nomor 16. Next. Wow, nomor 16 sudah berbeda teks ternyata ya. Langsung kita menuju ke nomor 16. Ini ada 2 paragraf. Alhamdulillah, berarti cukup sedikit ya untuk kalian bisa baca-baca. Kita coba lihat dulu untuk kalimat pertama untuk menentukan apa topiknya. Mari kita coba baca. Dimulai dari kata the growth ya. The growth of all organism depends on the availability of mineral nutrients. And none is more important than nitrogen, which is required in large amounts as an essential component of protein, nucleic acid, and other cellular constituents. Nah, bagaimana maknanya? Maknanya mari kita coba lihat. Ini the growth of all organism. Pertumbuhan semua organisme depends on the availability. Tergantung dari ketersediaan nutrisi mineral. Dan tidak satu pun yang lebih penting dibandingkan nitrogen, which is required, yang dibutuhkan in large amount, dalam jumlah yang besar, as an essential component, sebagai komponen yang penting dari protein, ya, asam nukleik, dan juga konstituen ini ikatan-ikatan sel yang lainnya, seperti itu. Mari kita coba untuk lihat soalnya. What can be inferred about nitrogen used for human? Ini tidak seperti pertanyaan sebelumnya tadi yang menanyakan masalah topik, tapi ini merupakan pertanyaan tersurat. Bagaimana pertanyaan tersurat? Pertanyaan tersurat itu pertama menuliskan topiknya, yakni kita dapati di atas kebutuhan organisme akan nitrogen. Dalam pilih soal juga ada nitrogen yang ditanya. Jadi soalnya menanyakan mengenai isi teks. Berarti soal tersurat. Maknanya tersurat apa? Tersurat berarti jawabannya itu tertulis di dalam teks. Mari coba kita cek baik-baik. Bagaimana caranya untuk mencari? Caranya untuk mencari jawabannya dengan cara cobalah untuk melihat apa kata kunci yang terdapat di dalam soal. Kata kunci tersebut kemudian kamu bawa ke dalam teks. Ya. Setelah itu kalau kamu dapat kata kuncinya, lihat satu kalimat dan kemudian nanti kamu lihat mana kalimat yang bisa diambil dalam pilihan. Contoh, mari. What can be inferred about nitrogen used for human? Nitrogen used for human. Nitrogen yang digunakan untuk manusia. Ada enggak kira-kira kata manusia di dalam teksnya? Mari coba kita cari sama-sama. Ada enggak kira-kira kata manusia di dalam teksnya? Kali-kali dulu ini ya. Kata manusia dalam teksnya, kok nggak ada ya? Kalau misalnya tidak ada, maka kita harus mencari sinonimnya. Perhatikan, manusia itu kan juga organisme, oke? Manusia itu juga organisme, maka manusia juga membutuhkan yang namanya nitrogen. Maka di sini disebutkan juga organisme ya. Bagaimana caranya organisme itu dibutuhkan oleh manusia? Perhatikan baik-baik. Manusia disebutkan di sini all organism, semua organisme bergantung pada ketersediaan nutrisi mineral. Berarti kita menggunakan mineral yang disebut sebagai nitrogen. Oke? Kita lihat lagi, mana ada kata organisme selanjutnya? Oh, di sini dia ternyata ya. Ini dia ternyata. Organism
Mari kita baca. However, N2 ya, atau mungkin disebutnya dengan nitrit ini ya, is unavailable for use by most organism because there is triple bond between the two nitrogen atoms, making the molecule almost inert. Jadi N2 ini ya, atau nitrit ini sendiri, dia tidak tersedia untuk bisa digunakan oleh sebagian atau sejumlah banyaknya organisme. Karena ada 3 ikatan antara 2 atom nitrogen yang membuat molekul ini hampir inert. Inert itu lembab, artinya tidak ada isinya bisa digunakan. Pembahasannya di kalimat selanjutnya. In order for nitrogen to be used for growth, it must be fixed, combined. Jadi untuk bisa digunakan dia harus difikskan dulu, dikombinasikan dulu in the form of ammonium. Dari bentuknya yakni amonium atau NH4 atau nitrat yakni NO3. Nah, bisa digunakannya dengan cara harus kita kombinasikan. Digunakan oleh organisme itu atau organisme termasuk juga manusia. Nah, kalau begitu maka kita lihat combine ini dalam pilihan mana? Oh, combine dan juga organisme ada dalam pilihan C. Maka jawabannya adalah pilihan C. Sip. Oke? Nitrogen kalau mau digunakan untuk manusia harus dikombinasikan dulu. Ya, harus dikombinasikan dulu. Ini ya, nitrogen kalau mau digunakan oleh manusia harus dikombinasikan dulu dengan bahan kimia yang lainnya. Ini chemicals enabling. Wah, kayaknya saya ngapus ini. Ini ya, harus dikombinasikan dulu chemicals enabling organism to use it. Harus dikombinasikan dengan bahan kimia yang lainnya agar bisa digunakan oleh organisme. Tidak lain tidak bukan manusia juga organisme. Oke? Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang berikutnya, kita menuju ke nomor 17. Nomor 17, karena kita sudah mengerti tadi, ya, topiknya adalah kebutuhan akan nitrogen bagi organisme, terutama manusia. Kita lihat kembali untuk di soalnya, langsung. What is the result of weathering rocks? Bagaimana ini soalnya? Soal tersurat kembali. Soal tersurat dengan melihat kata kuncinya di dalam soal. What is the result of weathering rocks? Weathering rocks. Di mana weathering rocks ya? Oh, di sini ternyata. Mari kita baca ya. The weathering rocks release the ion so slowly that it has negligible effect on the availability of water to support life. Ini menjadi kata kunci untuk jawaban. Mari kita coba lihat baik-baik. Weathering of rocks. Apa itu weathering of rocks? Weathering ini cuaca ya. Kalau weathering ini berarti cuaca alam yang bisa merusak atau menghancurkan batu. Releases, melepaskan ion. Ion ini apa? Pertanyaannya ya. Ion apa yang dibahas di sini? Pembahasannya di kalimat sebelumnya. Mari kita cek. Ion apa yang dibahas? Di sini disebutkan ionnya yakni adalah ion NO3. Ya, dan juga NH4. Digunakan untuk apa ion ini? Kalimat awalnya, in order for nitrogen to be used. Agar nitrogen bisa digunakan. Berarti sekali lagi kita menuju ke pembahasan nitrogen. Pilihan yang ada nitrogennya mana? A, B, dan juga C. Mari kita pilih mana yang paling tepat di situ. It supplies nitrogen, mensuplai ya, atau menyediakan nitrogen. It causes availability of fixed nitrogen, menyebabkan ketersediaan dari nitrogen yang sudah fix, sudah diperbaiki, sudah dibenarkan. It causes unavailability, ketidaktersediaan, tidak ada gitu. Sementara ini nitrogen bisa digunakan kalau sudah kena amonium sama nitrat. Berarti yang pertama pilihan. Oke, kita mundur dulu ya. Yang kita lihat di sini pilihan untuk yang ini, maka ini pilihan yang salah. Karena dia bilang tidak tersedia. Selanjutnya, untuk menyediakan nitrogen atau untuk
menyebabkan ketersediaan nitrogen yang sudah fix nanti. Mana yang lebih tepat? Ion amonium dan juga nitrat digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyediakan, untuk ketersediaan nitrogen yang sudah fix. Dari N2 dirubah menjadi NH4 dan NO3. Maka jawabannya yang benar adalah pilihan yang B. Ini. It causes availability. Karena pembentukan ionnya ini menyebabkan ketersediaan dari nitrogen yang sudah fix, ya, yang sudah benar, sudah bagus, dan sudah bisa digunakan oleh setiap organisme. Seperti itu. Lanjut, kita ke soal berikutnya, soal nomor 18. Soal nomor 18, kita lihat baik-baik pertanyaannya, the word negligible. Negligible berarti di sini kita coba lihat baik-baik. Ini sinonim berarti ya, closest meaning to. Soal sinonim, mari kita cek. Soal sinonim negligible ini ada di bagian paragraf yang pertama ya. Ini dia. Mari. Ini. Negligible effect. Berarti kita baca kalimatnya untuk mengetahui maknanya. Perhatikan. The weathering of rock releases the ions. Proses perusakan batu itu bisa melepaskan ion so slowly, sangat lambat, that it has negligible effect. Dia memiliki efek yang titik-titik on the availability of water to support life. Dari ketersediaan air ya untuk mendukung kehidupan. Sip. Kalau gitu kita cek. Deniable. Deniable ini artinya adalah dapat ditolak, dari kata deny. Ya. Deniable ini maknanya adalah dapat ditolak. Next lagi, negotiable. Negotiable ini dapat dinegosiasikan, dapat dibicarakan. Ini ya. Dapat dinegosiasikan. Selanjutnya, slightly important. Slightly important ini maknanya adalah slightly, sedikit. Important maknanya adalah penting. Next lagi, important maknanya apa? Penting. Terus berikutnya lagi, crucial. Crucial ini maknanya kalau belum tahu, crucial itu maknanya adalah sangat penting deh ya. Sangat penting. Hal yang menjadi tingkat pentingnya itu tinggi. Artinya dia memang dibutuhkan seperti itu. Mari kita cek. Negligible apa? Mari kita coba lihat. Weathering of rock release ions so slowly. Sangat lambat. Sehingga efeknya itu availability of water. Apakah kita bicara masalah ketersediaan air? Bukan. Dalam teks kita bicara ketersediaan nitrogen. Maka kalau ketersediaan air, kira-kira pembahasannya masuk enggak? Tidak masuk. Kalau begitu, mana yang tepat? Negligible ini. Efek yang dapat ditolak, dapat dinegosiasikan, sedikit penting, penting atau sangat penting. Ketersediaan air, sementara pembahasannya nitrogen. Tidak mungkin penting, berarti penting, salah. Penting dan sangat penting, salah. Dapat dinegosiasikan, dapat dibicarakan. Efek yang dapat dibicarakan, salah. Efek yang dapat ditolak berarti tidak dipakai dong kalau ditolak. Salah juga. Mana yang tepat? Sedikit penting. Ya. Negligible itu artinya adalah tak berarti atau tak terlalu dihiraukan seperti itu. Jadi dia sedikit penting, tidak terlalu penting artinya. Pilihannya C. Selanjutnya untuk yang berikutnya nomor 19. Nah, nomor 19 pertanyaannya adalah what does the second paragraph talks about? The second paragraph talks about. Ini pertanyaan yang tadi menanyakan mengenai apa ide pokok. Tapi bukan dari teks ya, tapi dari paragraf yang kedua saja. Ingat, second paragraph, cuma paragraf kedua. Bagaimana caranya? Seperti tadi, menggunakan sistem deduktif. Lihat kalimat awal. Ini dan ini. Microorganism have central role
in almost all aspects of nitrogen, availability and thus for life support on Earth. Bagaimana kalimatnya? Mikroorganisme dalam pilihan mana? B. Hanya B saja, gitu kan? Have central role. Role itu peran. Mana role? Cuma B juga. Jawabannya berarti fix B. Sip. Inilah jawabannya. Langsung kita dapati. Di kalimat pertama secara tersurat. Oke. Next. Oke, nomor 20 ya. Ini untuk nomor terakhir kita. Mari kita cek baik-baik. Pertanyaannya, the following are benefits. Benefits itu berarti manfaatnya ya. Dari bakteria. Kecuali. Perhatikan kalau ada kata kecuali ya. Berarti dicari mana yang salah, bukan yang benar. Ya. Dicari yang berlawanan dengan kalimat pertanyaannya. Dan di sini kalau kita lihat selain dia mengatakan kecuali, dia mengatakan kata kunci. Karena ini soalnya soal bersifat tersurat. Jadi perhatikan baik-baik deh ya. Bahasa Inggris itu sebetulnya banyak soal tersurat. Kamu cuma perlu pintar-pintar untuk melihat di manakah jawabannya. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Kata kunci. Benefits of bacteria. Oke, manfaat dari bakteria. Bakteria di mana? Sip, bakteria di sini. Di paragraf kedua. Berarti jawabannya di paragraf kedua. Tapi perhatikan, kita cari yang except, yang bukan. Berarti yang tidak ada di paragraf kedua. Cek. Releasing unfixed nitrogen. Pilihan A. Ada nggak kira-kira ini? Releasing unfixed nitrogen. Oh, ada releasing. Tapi di sini bukan fix. Tulisannya fix. Di sini unfixed. Fix itu berarti sudah selesai atau sudah diperbaiki, sudah dapat digunakan. Unfixed berarti tidak dapat digunakan. Sama nggak kira-kira ini? Beda ya? Wah, tadi bisa saja ini jawabannya dong. Mari kita periksa lagi berikutnya. Degrading organic matter. Cari kata degrading organic matter. Mari kita coba cek sama-sama mana degrading ya di bagian paragraf yang kedua ini. Di sini ada degrade organic matter. Hanya degrade-nya dirubah menjadi verb ing, jadi degrading. Ada berarti. C. Transforming ammonia to nitrate. Oke. Transforming ammonia to nitrate. Oh, ini ada transformation of ammonia to nitrate. Oke. Berarti jawabannya ada dalam teks. Converting nitrate into ammonia. Converting. Oke, ini juga ada. Oke, into ammonia. Berikutnya, releasing fixed nitrogen. Releasing fixed nitrogen di sini juga ada. Tulisannya benar. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Yang tidak ada dalam teks dan yang salah tulisannya. Karena pertanyaannya except, kecuali. Berarti yang salah. Oke? Seperti itu. Untuk adik-adik sekalian, itulah tadi pembahasan untuk bahasa Inggris ya. Semoga bisa dimengerti dan pahami dan silakan adopsi untuk cara menjawab kalian sendiri. Bahasa Inggris memang tidak gampang, tetapi ketahuilah triknya supaya kalian bisa menjawab dengan benar ya. Ingat, usahakan serius demi masa depan kalian juga yang cerah. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk pembahasan bahasa Inggris. Terima kasih.